Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hafazilah Astiasari dan teman saya Rati Purwaningsih. Kami akan membahas tentang masalah dan solusi pencegahan dalam pengelolaan kelas. Kalian penasaran kan? Baiklah, yuk kita simak materinya. Masalah dalam pengelolaan kelas. Nah, dalam pelaksanaan pengelolaan kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, dari peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Dari uraian tersebut, tampaklah bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat kita klasifikasikan ke dalam 3 kategori. 1. Masalah yang ada dalam wewenang guru. Kira-kira apa aja ya kegiatannya? Kegiatan tersebut meliputi cara mengatur tempat duduk peserta didik sesuai dengan format belajar, membina rapot yang baik dengan peserta didik, lalu memberi pujian atau hadiah kepada peserta didik yang menyelesaikan tugas dengan benar, atau juga bisa menegur peserta didik yang mengganggu teman di sebelahnya, serta mendamaikan peserta didik yang bertengkar pada jam pelajaran yang sedang berlangsung, sampai kepada melaporkan pelanggaran tata tertib oleh peserta didik yang sudah diberi teguran dan peringatan, baik itu kepada wali kelas, kepala sekolah, ataupun orang tua dari peserta didik tersebut. 2. Masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi satu lembaga pendidikan, akan tetapi menuntut penanganan bersama antar sekolah. Masalah-masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain pembagian ruangan yang adil untuk setiap tingkat atau jurusan, pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin, menegur peserta didik yang selalu terlambat pada saat apel bendera, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, menasehati peserta didik yang rambutnya gondrong, dan memberikan peringatan keras kepada peserta didik yang merokok di kelas atau di sekolah dan suka minum minuman keras, sampai kepada mendamaikan peserta didik jika terjadi perselisihan antar sekolah. 3. Masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Sepertinya dalam mengatasi masalah semacam ini mungkin yang harus terlibat adalah orang tua, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti Karang Taruna, bahkan para penguasa dan lembaga pemerintahan setempat. Pihak-pihak tersebut dituntut untuk turut membina ketertiban melalui pembiasaan yang baik. Di rumah pengawasan orang tua menyediakan fasilitas rekreasi yang sehat bagi remaja dan sebagainya. Selain itu, mereka juga dituntut untuk turut mengatasi berbagai masalah pengelolaan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh peserta didik. Masalah-masalah tersebut mungkin bisa berupa misalnya minum minuman keras di luar rumah, nonton film di luar batas umur yang sudah ditentukan, bergelombol di jalan dan membuat keributan, ngebut di jalan umum sehingga membahayakan pemakai jasa jalan yang lainnya, perkelahian antar sekolah atau tawuran, sampai kepada hal-hal yang bisa digolongkan lagi kepada kenakalan. Akan tetapi, sudah masuk kejahatan seperti pencurian, penjamretan, penodongan, dan pemerasan. Masalah semacam ini benar-benar sudah berada di luar jangkauan guru dan sekolah untuk mengatasinya. Walaupun sampai batas-batas tertentu, usaha pencegahan dan penyembuhan selalu dilakukan baik oleh guru bidang studi, wali kelas, ataupun sekolah sebagai lembaga pendidik. Dikutip dari Jurnal Tarbiyah, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Volume 5, Nomor 2, Juli sampai Desember 2016, pada halaman 69-78. Di dalam jurnal ini, terdapat solusi pencegahan pengelolaan kelas atau pemecahan masalah di dalam kelas. Dalam memecahkan masalah kelas, terdapat 2 pendekatan utama, yaitu yang pertama, yaitu pendekatan tanpa teori. Yang kedua, pendekatan yang berdasar teori. Baik, di sini pertama saya akan membahas tentang pendekatan tanpa teori. Pendekatan tanpa teori
dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan ini berisi tentang larangan dan anjuran bagi guru dalam memecahkan masalah. Dalam pendekatan ini berisi tentang larangan dan anjuran. Misalnya, guru tidak boleh menegur siswa di hadapan temannya. Guru tidak boleh memperingatkan anak dengan suara yang keras, karena guru harus bersikap adil dan tegas kepada anak. Yang kedua, ada pendekatan, hukuman, dan ancaman. Pendekatan ini, penerapannya ditunjukkan bagi pelanggar tata tertib ataupun disiplin kelas. Yang ketiga, ada pendekatan masa bodoh. Penerapan pendekatan ini adalah dengan tidak memecahkan masalah. Hal ini karena pemecahan masalah yang diterapkan guru tidak bertolak dari masalahnya sendiri. Misalnya, guru mengacukan kejadian sehingga seolah-olah tidak ada kejadian, atau mengalihkan perhatian anak kepada situasi lain agar anak tidak memperhatikan keadaan yang terjadi. Yang keempat, ada pendekatan kekuasaan. Pendekatan ini penerapannya dilakukan dengan cara pemaksaan. Mengapa demikian? Karena anak atau sekelompok anak yang melakukan pelanggaran kelas dipaksa secara kasar untuk menghentikan perbuatannya. Dipaksa secara kasar karena siswa tersebut melakukan pelanggaran yang sudah melampaui batas atau keterlaluan sehingga guru harus mengambil tindakan yang tegas. Selanjutnya, ada pendekatan yang berdasar teori. Pendekatan yang berdasar teori dapat diuraikan sebagai berikut. Pendekatan berdasar teori ini terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pengubahan tingkah laku, dan yang terakhir, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini bertolak dari asumsi dasar bahwa tingkah laku anak terbentuk karena belajar. Oleh karena itu, perilaku menyimpang pun yang diperbuat oleh anak pada dasarnya juga diperoleh dari belajar. Di dalam pendekatan ini, terdapat beberapa teknik pengubahan dan pembentukan tingkah laku yang dapat diterapkan guru untuk memecahkan masalah iklim pembelajaran. Yang pertama, ada teknik penguatan. Yang kedua, ada teknik hukuman. Dan yang terakhir, ada penghilangan. Di dalam teknik penguatan, terdapat penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif difungsikan untuk meneguhkan perilaku yang dikehendaki, sedangkan penguatan negatif difungsikan untuk meneguhkan proses pengubahan perilaku ke arah yang dikehendaki. Baik, sebelum masuk ke dalam teknik hukuman, bahwa di sini dijelaskan hukuman dan penghilangan, yaitu saling berkaitan, diterapkan untuk meniadakan tingkah laku menyimpang. Nah, hukuman sendiri yaitu bentuk rangsangan yang tidak menyenangkan anak. Dengan adanya rangsangan yang tidak menyenangkan ini, diharapkan anak-anak dapat menghilangkan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Kunci sukses iklim pembelajaran adalah komunikasi antar pribadi. Terkadang, timbulnya masalah iklim pembelajaran karena komunikasi antar pribadi tidak berjalan lancar. Masalah iklim pembelajaran timbul akibat ketidakmampuan anak memahami akibat tingkah laku yang menyimpang. Di dalam pendekatan sosio-emosional ini, terdapat 3 hal penting dalam memecahkan masalah iklim pembelajaran. Yang pertama, yaitu sikap guru yang terbuka dan menghindari kepura-puraan. Yang kedua, menerima dan menaruh kepercayaan terhadap anak. Dan yang terakhir, yaitu memiliki sifat empati terhadap anak. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.